selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6. Jadi, video ini merupakan video terakhir dari subtema 1. Dan di pembelajaran 6 ini ada 2 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Dan kita akan membahas tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Selanjutnya, muatan pelajaran PPKN KD 3.3 dan 4.3 tentang kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ingat sebelum belajar dipersiapkan dulu buku pena kalian, buku pena jilid 4A, lalu buku latihannya juga. Jika sudah siap, mari kita mulai belajar. Nah, di pembelajaran 6 ini, Pak Guru hanya akan memberikan 1 buah video saja. Jadi, karena materinya tinggal sedikit, kalian juga sudah Pak Guru ulangi-ulangi terus ya. Gagasan pokok, gagasan pendukung, lalu ada sikap persatuan kesatuan. Jadi, hanya ada 1 video untuk hari ini, tetapi latihannya 2 latihan. Jadi, Pak Guru ingin kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, kita akan lanjut saja belajar. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati, di mana membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Nah, jadi Pak Guru ingin mengajak kalian untuk belajar atau berlatih bagaimana cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Jadi membaca dalam hati itu tidak hanya kalian melihat teksnya, tetapi dibaca. Namun dibacanya itu tidak mengeluarkan suara, anak-anak. Membaca itu dalam hati ya. Jadi tidak hanya dilihat, teks tersebut dibaca dalam hati tidak dengan bersuara tetapi diresapi, dimengerti teks tersebut. Nah, sebentar Pak Guru akan mengajak kalian untuk berlatih di buku pena kalian pasti. Jadi materi untuk bahasa Indonesia hanya segitu saja. Bagaimana cara membaca dalam hati, ini hanya perkenalan dulu. Jadi mari kita berlatih agar kalian lebih terampil dalam membaca dalam hati, sehingga silakan dibuka buku pena 4A kalian, halaman 21. Nah, kerjakanlah kegiatan ayo berlatih di buku pena kalian ya. Jadi di buku pena kalian ada teks yang berjudul Tari Kuda Gepang. Nah, nanti silakan ikuti petunjuk yang ada di buku pena tersebut. Jika sudah selesai dikerjakan, seperti biasa kirimkan hasil kerja kalian ke guru wali via WA dan mintalah bantuan atau bimbingan orang tua jika diperlukan. Tetapi jika tidak perlu, silakan dikerjakan secara sendiri ya, mandiri. Oke? Bisa kan anak-anak? Pasti bisa. Ya, itu tadi materi pendalaman materi untuk bahasa Indonesia karena perkenalan untuk membaca dalam hati, sehingga materinya hanya sedikit. Kita akan lanjut sekarang di video ini juga materi PPKN anak-anak. Jadi selanjutnya materi PPKN tentang merancang kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kemarin kita sudah belajar begitu banyak suku yang ada di Indonesia, begitu banyak
kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita harus menjaga sikap persatuan dan kesatuan. Banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemarin contohnya bekerja bakti, lalu ada festival budaya, festival makanan Nusantara. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian untuk merancang kegiatan yang mungkin bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi sebelumnya, mari ikuti materi Pak Guru dulu. Ya, untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita dapat membuat sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Ingat ya anak-anak, banyak orang. Kegiatannya dapat dilakukan oleh banyak orang. Nah, dapat dilakukan oleh banyak orang itu bukan berarti banyak orang itu hanya satu keturunan, satu suku, satu agama, satu ras, bukan. Yang dapat dilakukan banyak orang itu berarti kegiatan tersebut tidak terbatas oleh suku, agama, ras, dan keluarga. Juga sifatnya universal atau sifatnya itu menyeluruh. Jadi semua orang bisa mengikuti kegiatannya, baik itu yang beragama Hindu, beragama Kristen, Katolik, beragama Buddha, Muslim, itu bisa mengikuti kegiatannya. Baik itu juga suku, tidak hanya suku Bali, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda. Tapi kegiatan tersebut sifatnya universal atau sifatnya menyeluruh. Jadi semua orang bisa bergabung, bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Itulah kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Gimana kira-kira? Sudah terbayang belum? Sebentar Pak Guru akan mengajak kalian berlatih. Baik, kegiatan ayo berlatih. Mari kita mulai berlatih anak-anak. Kerjakanlah kegiatan ayo berlatih di buku Bupena kalian, halaman 22, secara mandiri atau individu. Karena di halaman 22 itu seharusnya kan berkelompok. Tapi karena kalian belajar dari rumah, silakan dikerjakan secara mandiri. Lalu ikuti petunjuk yang ada di buku Bupena tersebut. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Lalu kirimkan hasil kerja kalian ke guru wali via WhatsApp. Lalu mintalah bimbingan orang tua jika diperlukan. Misalnya jika diperlukan, silakan mintalah bimbingan orang tua. Oke? Jadi sekian video Pak Guru hari ini. Jadi Pak Guru hanya membuat satu video. Semoga kalian bisa mengerti materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Jika tidak, silakan hubungi Pak Guru jika diperlukan. Pak Guru akan balas satu persatu. Pak Guru akan terangkan satu persatu hal-hal yang kalian kurang. Oke, jadi untuk Pak Guru sekian. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.